warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Teni Sumanti SPD, nomor UKG 201501599 Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pakuan. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kertamuti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4, globalisasi, subtema yang kedua, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Silakan Nak Raka pimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menuntut ilmu ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Nak. Sudah siap? Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
ini Ibu ingin melihat semangat kalian. Tepuk semangat. Kalian semangat untuk belajar hari ini? Nah, sekarang Ibu akan bertanya, siapakah yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Silakan Nak Raka. Teks eksplanasi. Ya, tepuk tangan untuk Nak Raka. Apa itu teks eksplanasi, Nak Raka? Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendiskusikan atau menjelaskan suatu peristiwa dapat terjadi. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk Nak Raka. Jadi, memang betul, teks eksplanasi itu adalah teks yang memang dia dibuat untuk menjelaskan suatu proses atau kejadian yang terjadi secara ilmiah dan bisa dibuktikan pula secara ilmiah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema yang kedua, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati tampilan PowerPoint, peserta didik mampu memberi argumen mengenai cara menghemat energi listrik dengan benar. Yang kedua, dengan pengamatan, peserta didik mampu membuat karya berupa poster sederhana tentang cara penghematan energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan benar. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat repetitif dengan benar. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dan semua anak-anak ibu ilmunya bertambah. Amin. Amin. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di sini. Amati gambar berikut ini. Yang pertama ini gambar apa? Setrika. Yang ini? Radio. Yang ini? Kipas. Kipas. Nah, ini adalah peralatan yang ada di rumah kalian, betul? Betul. Ibu juga di sini membawa setrika. Ibu yakin di rumah kalian pasti ada benda ini kan? Biasanya siapa yang menggunakan benda ini? Ibu. Ataupun kalian. Untuk yang perempuan, biasa kalian suka membantu ibu di rumah. Nah, apa hubungannya benda ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Tentu saja sangat berhubungan, karena hari ini kita akan belajar materi tentang energi listrik. Benda ini dipakai harus menggunakan Listrik. ya. Sekarang ibu ingin bertanya, benda apa saja di rumah kalian yang juga memakai energi listrik? Silahkan Nak. Apa? HP. HP. Yang lainnya, Nak Jaki? Kulkas. Kulkas, betul. Yang lainnya, Nak Raka? TV. Betul, TV. Yang lainnya, Nak Rizka? Kenapa? Iya. Kemudian yang lainnya, Nak Angga? Mesin cuci. Betul, mesin cuci. Siapa lagi yang belum? Di rumahnya peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik? Nak Firman? Mixer. Mixer, betul. Ada yang lain lagi yang belum? Nak Reva? Apa? Blender. Blender, betul. Nah, peralatan-peralatan yang kalian sebutkan tadi itu memang betul. Penggunaannya harus menggunakan listrik. Nah, seperti yang ibu bawa juga, ibu di sini mengambil sebuah kipas dan sebuah setrika. Kipas dan setrika ini mereka digunakan dengan memanfaatkan energi listrik. Nah,
Tapi bukan berarti karena ada energi listrik kita tidak bijak dalam menggunakannya. Karena itu kita harus lebih hemat dalam penggunaan energi listrik. Sekarang lihat tampilan di depan. Di sini ada beberapa sikap atau ada beberapa tampilan yang mencerminkan hemat energi dan boros energi. Siapa yang mau maju dan menunjukkannya? Silakan Najaki. Menurut Najaki, sikap mana yang menunjukkan hemat energi listrik? Yang mana Najaki? Gambar nomor 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Najaki. Nah, sekarang siapa lagi yang akan maju untuk menunjukkan? Silakan Naraka. Menurut Naraka, gambar mana yang menunjukkan sikap energi listrik? Gambar yang pertama. Tepuk tangan. Siapa lagi yang ingin maju ke depan untuk menunjukkannya? Silakan Nak, maju. Gambar nomor 2, tepuk tangan. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama mana sih yang merupakan sikap hemat energi listrik. Coba kita lihat gambar yang pertama. Di gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang tidur, tapi di sebelahnya ada laptop. Kemudian ada ini speaker aktifnya. Kemudian ini ada radionya. Dinyalakan sedangkan anak tersebut tidur. Apakah menurut kalian ini termasuk sikap hemat energi? Tidak. Berarti gambar yang pertama itu bukan menunjukkan sikap hemat energi. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga itu ada seseorang yang sedang bermain apa itu? Games ya. Dia bermain games, dia asik bermain games, tapi pada saat yang sama radionya Nyala. kemudian TV-nya Nyala. kipasnya Nyala. kemudian kulkasnya Nyala. Iya, kulkas memang menyala karena di sini kulkasnya dibiarkan terbuka. Kalian bisa melihatnya, kulkasnya terbuka. Kemudian TV-nya menyala dan lampunya juga menyala. Sedangkan pada saat itu kita lihat di jendelanya ini siang atau malam? Siang. Tapi lampunya dibiarkan menyala. Apakah menurut kalian gambar nomor 3 itu termasuk sikap hemat energi? Bukan. Gambar nomor 3 juga adalah gambar sikap yang boros energi. Nah, sekarang kita ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ada sebuah keluarga yang sedang menonton televisi. Di gambar itu hanya ada televisi saja yang menyala, yang lainnya tidak ada yang dibiarkan menyala. Nah, untuk gambar nomor 2, apakah menurut kalian sikap tersebut termasuk sikap hemat energi listrik? Ya, jadi untuk tadi yang memilih nomor 2 berarti dia sudah bisa dan sudah tahu mana sikap yang menunjukkan hemat energi listrik. Tepuk tangan. Nah, sekarang apa alasannya kita harus menghemat energi listrik? Salah satu alasannya kenapa kita harus menghemat energi listrik itu terdapat dalam tampilan video berikut ini. Kalian perhatikan ya. Ini adalah salah satunya kenapa kita harus menghemat energi. Hai teman-teman, sebelum nonton Viko, tolong subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Riko sama Kio kemana lagi sih?
Rizwa udah tidur. Riko, Kyo, apa boleh kalau TV-nya nggak dipakai? Matiin dong. Gimana sih? Kak, mana kelincinya? Kok dimatiin sih kelincinya? Kelinci apaan sih Riko? TV, bukan kelinci. Oh, maaf Kak. Kok tadi dengarnya kelinci? Maafin kami ya Kak Wulan. Ya, lain kali jangan ulangin lagi ya. Awas, kalau sampai ketahuan. Riko, besok ada PR. Astagfirullah, benar juga. Kok ada PR? Nah kan, dikerjain dulu PR-nya, baru main. Iya, nanti juga Riko kerjain kok. Ya udah kalau gitu, kakak mau jemput Bunda dulu ya. Nanti Riko sekalian beresin mainannya di kamar. Kyo, makasih ya udah bantuin aku. Iya Riko, sama-sama. Kyo, jangan jauh-jauh. Aduh, Aku di sini Riko. aduh. Wah. Kyo, gelap nih. Jangan jauh-jauh. Listriknya lagi mati. Riko takut gelap. Enggak sih. Kan ada matanya Kyo. Riko. Jadi terang nih. Kyo, gimana sih caranya listrik bisa nyalain lampu dan alat-alat? Nah, di sini alasannya. Alasan bahwa kita harus menghemat energi listrik. Begini Ini salah satu penjelasannya. Perhatikan. Listrik yang kita gunakan sehari-hari itu sebagian besar berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi yang kadang-kadang terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkannya. Agar menghasilkan listrik, perlu menjadi tenaga mekanik yang dimanfaatkan untuk memutar turbin. Lalu, tenaga mekanik akan menghasilkan energi gerak yang kemudian akan diubah menjadi arus listrik di dalam generator. Jadi, listrik itu energi yang cepat habis ya Kyo? Iya, tepat sekali. Kalau Riko menggunakan listrik secara berlebihan, maka sumber daya alam yang jadi bahan terciptanya listrik menjadi cepat habis. Untuk mendapatkan sumber daya alam itu diperlukan waktu yang sangat lama. Makanya Kaulah marah kalau Riko boros dalam penggunaan listrik. Masya Allah, gitu. Yo, bantuin aku dong. Bantu apa Riko? Kalau sinarin Riko, udah bisa bikin PR ya. Berbagi online kawanan lagi. Iya deh, iya. Nah, itu merupakan salah satu alasan mengapa kita harus lebih hemat dalam menggunakan energi listrik. Dijelaskan di video tadi, energi listrik itu berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksud dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah untuk menciptakannya seperti batu bara, gas bumi, dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak hanya bertahun-tahun, tapi bisa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Itu alasannya mengapa kita harus menghemat energi listrik. Karena bahan penyusun dari energi listrik itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu mengapa listrik
listrik itu termasuk energi yang cepat habis. Kalian kalau seandainya boros menggunakan listrik dan kemudian listriknya habis, nanti kita akan kembali lagi seperti zaman dahulu. Ketika malam hari akan gelap karena tidak ada listrik. Listriknya sudah habis karena kalian menggunakannya secara berlebihan atau secara boros. Jadi kalian harus lebih hemat listrik ya, dalam penggunaan juga tidak boleh berlebihan. Di sini ada teks eksplanasi lagi yang menjelaskan mengapa harus menghemat energi listrik. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Dalam teks eksplanasi terdapat 3 komponen penting. Siapa yang masih ingat? Yang pertama, Nak Jaki, yang pertama apa? Deret penjelas. Deret penjelas dulu? Atau? Iya, yang pertama itu topik masalah. Tidak apa-apa ya. Yang pertama itu topik masalah. Yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga, Kesimpulan. ya alhamdulillah kalian masih ingat materi-materi yang telah Ibu ajarkan. Jadi dalam teks eksplanasi itu terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, topik utama. Yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga, Kesimpulan. iya. Dalam teks tulisan poin-poin pentingnya, yang pertama paragraf yang 4 tadi. Untuk yang pertama topik masalahnya, kemudian deret penjelasnya, dan kesimpulannya. Kemudian contoh perilaku apa yang dapat kalian lakukan sebagai seorang siswa untuk menghemat energi listrik. Salah satu contoh kecil yang dapat kalian lakukan untuk mengajak orang melakukan sifat hemat energi yaitu dengan membuat sebuah poster sederhana. Poster tersebut berisi tentang ajakan bagaimana kita menghemat energi listrik. Nanti kalian akan membuat poster sederhana yang di dalamnya ada kalimat ajakan untuk menghemat energi listrik. Nah, sekarang ini adalah contoh salah satu poster yang di dalamnya ada kalimat ajakan untuk menghemat energi listrik. 2 buah poster, nanti kalian akan membuat poster seperti ini. Tidak tuangkan hasil kreativitas kalian, hasil pikiran kalian tentang ajakan bagaimana untuk menghemat energi listrik. Sekarang kalian duduk secara berkelompok dan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian berdiskusi untuk mendiskusikan apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Termasuk tadi ketika ada teks eksplanasi yang berjudul mengapa harus menghemat energi listrik. Silakan kalian berdiskusi. Alhamdulillah, diskusi kelompok dan pembuatan poster sederhana sudah selesai. Sekarang
Persiapkan satu orang dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok pertama, siapa yang akan mempresentasikannya? Silakan Nak Carla. Bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang keras ya, agar semuanya dapat mendengarkan hasil diskusinya. Ya. Apa peran fisik di era globalisasi ini? Fisik sangat mendukung perkembangan di era globalisasi saat ini. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Ruangan yang boros listrik adalah ruang keluarga. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Dapat mengakibatkan konsumsi listrik sekolah meningkat. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Sebagian dari pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi gas alam dan batu bara. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu saat di siang hari, mematikan TV saat tidak digunakan, mencabut kabel dan tetap kontak saat tidak digunakan. Topik masalah. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi saat ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perkebunan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tidak jelas meningkatkan suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kota tersebut. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita bila menjadi orang terakhir di ruangan. Pastikan menggunakan semua peralatan listrik yang ada dan pakai sebelum menggunakan ruangan. Kesimpulan, kita bisa membayangkan betapa besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Tepuk tangan. Kita kelompok terakhir, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Apa peran energi di era globalisasi ini? Peran ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Ruang tamu. Menurutmu, apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Para siswa sekolah akan sering mendapatkan listrik. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Listrik tidak akan cepat habis dan akan lebih hemat. Berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mematikan lampu di siang hari, mematikan TV sudah dipakai, mematikan kipas sudah dimakan. Topik masalah. Hampir semua kegiatan di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Garis penjelas. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut pemanasan global. Garis penjelas. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Kesimpulan, dengan melakukan hal tersebut berarti kita mampu menyelamatkan bumi kita secara nyata. Tepuk tangan. Perwakilan dari setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin mengomentari hasil dari presentasi kelompoknya?
Apakah ada yang akan mengomentari? Sudah cukup. Ya, sudah cukup? Ya. Ya, nah sekarang dari awal kita belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Sampai sekarang kalian mendiskusikannya, kemudian kalian membuat posternya. Dari hasil poster tersebut, siapa yang ingin menunjukkan kreativitas kalian kepada teman-teman kalian ketika kalian membuat poster? Silahkan, Najati, maju dan perlihatkan hasil poster punya Najati. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang akan memperlihatkan hasil kreativitasnya? Silahkan Nak Rizka. Iya, tepuk tangan. Nah, dari awal kita belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Boleh kalian tanyakan sekarang, silahkan. Kalau ada materi yang belum kalian pahami. Apakah ada yang akan bertanya tentang materi yang belum dipahami? Silakan Rizka. Apa jika kita boros energi listrik? Apa yang akan terjadi jika kita boros energi listrik? Oh, kira-kira apa yang akan terjadi jika kita boros energi listrik? Jika kita memboros listrik, salah satu yang akan terjadi itu pasokan listrik akan cepat habis. Iya, karena seperti yang tadi dikatakan, sumber energi listrik itu berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Perhatikan teman. Dari kesimpulan kita pada hari ini tentang pembelajaran bagaimana cara menghemat energi listrik. Kenapa energi listrik itu perlu dihemat? Yang pertama, kebutuhan energi listrik semakin hari semakin bertambah. Manusia merasakan keuntungan dari penggunaan listrik. Meskipun begitu, energi listrik perlu dihemat. Adapun cara untuk menghemat listrik adalah sebagai berikut. Siapa yang akan membantu Ibu membacakan poin pertama? Silakan Nak Rizka. Menggunakan penerangan secukupnya. Ya, menggunakan penerangan secukupnya. Mangga Najati, silakan. Menggunakan lampu hemat energi. Ya, menggunakan lampu hemat energi. Nak Raka, silakan. Jika di rumah menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Ya, ada lagi yang akan membantu Ibu untuk membacakan? Silakan Nak Firman. Menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Ya, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Dua lagi, siapa? Silakan Nak Carla. Ya, jika di rumah terdapat AC, gunakan seperlunya. Satu lagi, siapa yang akan membantu Ibu membacakannya? Silakan. Setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Ya, setrikalah pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Jadi, begitu pentingnya listrik dalam kehidupan kita sehingga kita harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakannya, yaitu dengan cara menghemat energi listrik. Cara-caranya sekarang kalian akan mengerjakan tentang evaluasi yang akan dibuatkan. Silakan dibaca, dipahami ya. Sebelum kalian mengerjakan beban evaluasi, Ibu juga masih ingin melihat semangat kalian. Tepuk semangat! Iya, bagus. Ibu ingin kalian terus semangat untuk menuntut ilmu ya. Silakan kalian kerjakan beban evaluasinya. Yang sudah silakan boleh mengumpulkan.
kerjakan di rumah. Dan jangan lupa pula kalian pelajari lagi materi yang akan kita bahas untuk hari esok ya. Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Sekarang silakan kalian bereskan alat tulis kalian dan siap untuk berdoa. Silakan Nak Raka. Siap berdoa.